semuanya, perkenalkan kami dari Klasisten Psikiatri. Pada hari ini kami akan membahas suatu penyakit yang bernama Intermittent Explosive Disorder. Penasaran kan? Yuk dicek pembahasan dari kami. Dadah! Intermittent Explosive Disorder merupakan sebuah gangguan agresi yang didefinisikan sebagai ledakan perilaku berulang yang tidak dipengaruhi oleh adanya suatu pemicu stres. Nah, selanjutnya itu ada etiologi dan faktor risiko dari Intermittent Explosive Disorder. Yang pertama itu ada dari faktor genetik, yaitu kekurangan genetik monoamin oksidase A. Lalu ada riwayat trauma pada masa kecil, ada perubahan biokimia di otak, yaitu kekurangan hormon neurotransmitter, dan pengaruh lain seperti adanya depresi, ansietas, dan penggunaan zat-zat psikotropik. Lalu untuk prevalensi dari penyakit IED itu sendiri, di mana untuk perbandingan antara remaja dan dewasa lebih sering terjadi pada remaja dengan perbandingan 2:1. Dan 8% dari onsetnya terjadi pada usia sekitar 11 tahun. Jadi, IED bisa disebabkan oleh yang pertama, faktor genetik dan lingkungan. Jadi ada riwayat kekerasan masa kecil, kemudian trauma, serta adanya didikan yang kasar. Yang kedua, bisa karena disfungsi sistem limbik, terutama amigdala. Nah, amigdala ini bertanggung jawab terhadap respon emosi dan rasa takut. Pada IED, ini stimulusnya terjadi secara berlebihan. Yang ketiga, regulasi buruk oleh prefrontal cortex, yaitu korteks prefrontal biasanya menghambat impuls agresif, sehingga pada pasien IED ini tidak ada. Yang keempat itu karena ketidakseimbangan neurotransmitter seperti penurunan serotonin dan peningkatan dopamin dan norepinefrin. Nah, hal-hal tersebut tadi itu bisa menyebabkan timbulnya gejala seperti emosi yang meledak dan juga tidak terkontrol. Jadi, manifestasi klinis untuk IED atau Intermittent Explosive Disorder yang pertama adalah frustasi. Di mana orang lebih cenderung untuk frustasi, lebih cenderung untuk marah-marah ketika saat posisi lagi diam. Yang kedua, itu sering ngomong kasar, misalnya ngomong kata-kata hewan. Atau misalnya ngomong kata-kata yang memang menyinggung orang lain. Lalu, biasanya orang dengan IED itu mempunyai gejala seperti sesak nafas, mempunyai gejala jantung berdebar-debar, sering mencelakakan orang, merusak properti, atau bahkan melukai hewan. Pemeriksaan penunjang IED tidak dapat ditentukan dengan diagnosis pasti, tapi kita dapat menyingkirkan diagnosis lain. Berupa apa sih tesnya? Yang pertama, CT scan, yang kedua EEG, ketiga, tes tiroid, dan keempat, tes kepribadian. Nah, tes kepribadiannya seperti apa sih? Ya, bisa MBTI ataupun MMTI. Jadi, bagaimana sih cara kita menangani Intermittent Explosive Disorder? Jadi, kalau sisi non-farmakologis, itu ada 3 cara. Yang pertama dengan terapi perilaku kognitif, itu untuk mengenali dan juga untuk manajemen dari kemarahan pasien itu sendiri. Lalu yang kedua dengan latihan relaksasi, seperti latihan pernafasan dalam dan juga latihan otot, relaksasi otot. Lalu yang ketiga dengan mengubah gaya hidup, seperti manajemen stres, lalu dengan diet yang sehat, dengan mengatur pola tidur yang baik, dan lain-lain. Nah, kalau tadi udah bahas tentang yang non-farko, sekarang aku mau bahas tentang yang farko nih. Jadi kalau misalkan nanganin IED itu bisa pakai obat apa aja sih? Yang pertama nih bisa banget pakai obat antidepresan. Bisa pakai golongan SSRI seperti sertralin, itu dosisnya 50 sampai 150 mg per hari. Atau bisa juga pakai antidepresan yang trisiklik. Itu contohnya amitriptilin, dosisnya berapa? Itu 75 sampai 300 mg per hari. Kemudian kalau misalkan pasiennya itu ada gejala hiperaktivitas, ada impulsivitas, terus juga irritable, itu bisa banget dikasih antipsikotik. Contohnya itu kayak risperidon, olanzapin, atau clonazepam. Kemudian selain itu kalau misalkan pasiennya ini tuh ada gaduh gelisah, boleh banget dikasih antikonvulsan seperti benzodiazepin. Kemudian yang terakhir jangan lupa juga dikasih mood stabilizer seperti lithium karbonat atau asalfapron. Kemudian untuk pencegahan, ada 4 hal cara untuk mencegah terjadinya Intermittent Explosive Disorder. Yang pertama adalah dengan cara berlatih dari teknik relaksasi. Bisa melakukan meditasi ataupun melakukan latihan pernafasan. Yang kedua, memiliki jadwal yang teratur tiap harinya. Jadi mengatur jadwal untuk bangun tidurnya jam berapa, jangan lupa diselingi makan dan juga olahraga sesekalinya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari zat-zat dan obat-obat larang terlainnya, itu dihindari ya. Kemudian yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang dapat memicu stres Anda sendiri. Nah, untuk komplikasinya ada beberapa aspek yang dapat
terjadi komplikasi gitu lah. Contohnya misalkan di aspek sosial bisa terjadi suatu pengasingan dari masyarakat ataupun perceraian dalam keluarga sendiri. Kemudian secara aspek akademik dan juga pekerjaan itu bisa terjadi drop out ataupun dipecat dari pekerjaan. Kemudian untuk aspek diri sendiri itu bisa terjadi mencederai diri sendiri, bahkan paling parahnya bisa sampai bunuh diri. Untuk aspek psikiatri, orang-orang yang memiliki intermittent explosive disorder beresiko untuk terjadi komplikasi depresi, kecemasan, hingga penyalahgunaan zat-zat dan obat-obatan yang terlarang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.